Yo, what's up? Arta is back. Selamat datang di channel Baik Hati Tidak Sombong dan Rajin Menabung. Ya, slogan baru channelku guys. So ya, jadi kemarin aku udah post di storyku di Instagram bahwa curhat time. Sekarang waktunya curhat, kalian curhat gitu, dan aku bakal bacain di sini sekarang dan juga jawab di sini. Ada sih beberapa yang udah aku jawab di story kemarin, cuma kayaknya baru dikit aja gitu ya. Sekarang bakal aku jawab semuanya karena lumayan banyak juga. What the hell is this dude? Oke, jadi aku bakal mulai langsung sekarang ya. Nggak usah basa-basi, bacot apapun itu. So ya, style baru aku suka pakai style gini ya. Mungkin beberapa hari ke depan aku bakal buat video pakai style gini. Yo, dari pertama Haika. Udah tak bilang ini curhat, bukan sapa-sapa. Anjing. Curhat ya, itu udah aku tulis pokoknya curhat yuk gitu. Pokoknya kalian curhatin semua apa yang kalian rasakan gitu, curhat, nanti bakal aku jawab. Malah Haika nih, siapa nih? Stalking dulu, stalking. Next, dari TNK_05. Mantanku ngajak balikan gimana ya, terima apa enggak? Gimana ya? Jadi gini, pertama tuh kalau kalian masih sayang sama mantan, ya terima. Kalau enggak, ya udah. Jangan terlalu idealis berpikir mantan itu harusnya dibuang di tempat sampah. Anjir, enggak gitu semuanya. Pokoknya ada juga beberapa mantan yang mungkin putusnya gara-gara nggak ada restu, atau mungkin gara-gara bosen gitu kan, masih bisa diperbaiki. Dan juga mungkin mantan itu mungkin bisa berubah sifatnya seiring jalannya waktu, ya nggak sih? Kalau masih suka ya balikan, kalau enggak ya udah, ngapain buang-buang waktu, mending cari yang baru lagi. Tahun baru cari yang baru. So next, aku tuh suka sama kamu tapi kamunya gak suka aku, kenapa kok gitu? Karena aku udah suka sama yang lain. Mana semir rambutnya, liatin aja. Apa tuh, kayak semut ya. Sorry. Next, baru kali ini gue rebahan capek. Ya, karena pandemi COVID-19 jadi semua rebahan santuy di rumahnya. Ya nggak santuy-santuy banget, tapi ada juga yang mengeluh karena dikasih rebahan. Gimana maksudnya? Nanti aja udah dikasih kuliah lagi minta rebahan di kasurnya. Jadi syukuri aja buat sekarang kalau masih bisa rebahan ya oke. Kalau mau keluar ya udah silakan, nanti kalau di karantina ya terserah. Ya, syukuri aja kalau masih bisa rebahan. Kayak aku nih bersyukur aja gitu, masih bisa nggak ada kerjaan. Maksudnya nggak ada ngampus gitu, tapi bisa rebahan santuy di rumah, ya udah jalanin aja. So next, udah berapa lama jadi YouTuber ya? Bakal cerita sedikit perjalanan aku sampai sekarang. Jadi pertama itu aku mulai 2016, bukan mulai, maksudnya aku nge-create channel 2016 awal, cuma aku nggak tahu tuh pakai apa channelnya gitu, karena aku nggak tahu YouTube tuh ternyata bisa buat karya video terus monetization gitu, kayak AdSense gitu. Nggak tahu, jadinya saat akhir Desember tuh aku tahu YouTuber aku ngabsah gitu, karena aku jadi pengen kayak aku mau buat YouTube juga nih gitu. Jadi 2017 aku start, itu baru belajar ngedit dikit-dikit, kayak mengedit kayak tadi pertama tuh menghilang baju, kayak menghilang kayak apa sih ya, pokoknya kayak gitu aja. Terus pernah upload sekali video pertama aku tuh challenge, ada pokoknya scroll paling bawah itu nggak bakal aku hapus sampai kapanpun karena itu video pertama aku. Jadi itu ada di bawah, scroll aja di bawah di YouTube ini masih kok. Habis itu karena YouTube menurutku sulit buat naiknya, pindah ke Instagram. Di Instagram tuh aku naik terus buat konten tuh dari 2017 sampai 2018 akhir, itu pun jarang. Paling buatnya cuma bulan Juni sama Desember karena pas liburan sekolah gitu kan. Terus karena jarangnya upload video jadi nggak bisa naik secepat gitu, tapi sekali upload pasti naik gitu. Kalau di Instagram, di YouTube mah beda. 2018 aku jarang-jarang karena upload video tuh. Di YouTube paling uploadnya 6 bulan sekali atau nggak 3 bulan sekali gitu, jadi nggak konsisten gitu. Habis UN itu kan libur 3 bulan karena nggak ada kerjaan, aku coba upload video gitu agak sering gitu kan, sebulan tuh mungkin 4 kali, tapi tetap aja masih kayak oh ya udah nggak apa-apa, tapi aku jalanin. Terus habis itu aku buat konten gaji YouTuber, nah naik tekan di sana 2019 kalau nggak salah. 2019 tuh naik pertengahan bulan
bulan Juli itu aku naik, pokoknya bulan Juli naik. Terus saat naik tuh baru aku mulai konsisten ngupload. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, udah berapa lama jadi YouTuber? Jadi aku nggak nentuin udah berapa lama, tapi yang aku anggap aku baru mulai jadi YouTuber itu sejak 2019 aku hitungnya. Jadi baru beberapa bulan inilah. Tapi aku anggap sebelum itu aku belajar ngedit dan mencari relasi, terus juga mencari ide-ide konten kayak apa, terus juga belajar mencari pasar gitu. Jadi buat kalian yang nge-hate udah lama jadi YouTuber, viewsnya masih ya anjlok. Aku baru mulai terjun di YouTube. Sebelumnya aku di Instagram. Sekali upload Instagram pasti banyak akun terkenal tuh yang repost kayak info-info kayak lawak-lawak itu, ada pokoknya yang followersnya udah 200k pasti nge-repost sekali aku upload. Cuma followerku nggak naik, yang mengunjungi channelku tuh 10.000 tapi followerku naik paling 100 gitu ya. So ya, next itu aja sih cerita singkat dari aku mulai nge-YouTube gimana, dan ya itu cerita long shotnya, cuma dibalik itu sumpah sulit banget. Next, jadi aku tuh punya mantan, dia sering ke rumah padahal dia rumah ada pacar aku, lupa kan juga. Apa sih? Ini curhat atau dalang anjir? Dia ngomong sendiri, jawab sendiri, maksudnya apa gitu loh. Jadi aku punya mantan, dia sering ke rumah padahal di rumah ada pacar aku, lupa kan jomblo. Apa sih? Apa sih maunya apa sih? Udah curhat nih, bukan wayang nih, bukan dalang. Aku jadi lupa kan bacain orang-orang yang curhat, jadi lupa. Jadi kalian baca sendiri ya. Tanggal berapa lahir, bulan berapa lahir, aku mau menanyakan aja teman. Iya teman. Jadi begini teman, aku lahir tanggal 30 teman, bulan 7 teman. Jadi aku lahir tanggal 30 bulan 7. Buat konten prank, no. Ya ini nggak curhat tapi dia menyarankan konten, cuma ya no. Pertama aku nggak suka sama konten prank. Kenapa? Karena nggak suka aja gitu lihat konten prank kayak gimana sih. Pernah sih buat, cuma kayak nggak suka gitu sama prank. Jadi aku nggak bakal menjual kesedihan orang lain untuk AdSense dan YouTubeku sendiri. Nggak bakal ngeprank orang lain sampai orang itu merasa apa kayak gitu ya. Even tuh nggak merugikan, tapi aku nggak mau memanfaatkan mereka gitu loh. Jadi ya buat konten prank ya udah sih, aku nggak pengen buat konten prank, kecuali ngeprank teman, tapi jarang-jarang mungkin, tapi nggak yang sadis gitu. Cuma temannya emang nggak apa-apa di prank gitu, tapi kalau orang lain no. Aku bakal buat konten apa aja aku suka gitu ya aku buat. Kalau nggak suka ngapain dibuat, ngeditnya juga bakal ini konten nggak suka, males. No, say no to prank, I don't like. Next, gimana caranya biar aku gak nangis kalau lagi dicuekin dia? Cuek balik. Aku dulu pernah dicuekin banget sama mantan, dan sekarang I don't care karena ya cuek balik aja pokoknya. Kalau kalian dicuekin ya cuek balik. Ini gimana pun caranya pokoknya, walaupun nangis apa kek, cuekin balik aja. Nanti juga bakal dia nggak cuek lagi. Jadi ya jangan cuek terus kalian ngemis gitu, no. Itu malah dijadikan sasaran buat pasangan. Bener nih kok. Pengen punya cewek, kasih tip nih, kan kakak ganteng. Wah, aku masalahnya aku nggak punya cewek bro, serius. Paling cuma punya teman dekat aja, cuma gimana ya, santai aja gitu. Nggak usah kamu tuh nggak punya cewek, pengen nyari cewek lah yang gimana aja mau gitu. No, mending cari yang emang benar-benar mendukung gitu, dan juga siapa tahu bisa langgeng sampai ke depan gitu kan. Nggak tahu, jadi cari aja yang bener. Walaupun aduh nggak punya cewek, pengen nyari cewek, pengen gini. No, mending sabar aja nyarinya, pelan-pelan pasti yang didapat. Impiannya apa kak? 1 juta subscriber tahun ini. Gak bosan apa di rumah mulu? Aku nanya curhat yuk, kok semua pada nanya balik gini ya, maksudnya gimana dong? Sebenarnya aku nggak bosan di rumah aja, jujur aja aku nggak bosan di rumah aja, karena basically orangnya aku nggak suka namanya jalan-jalan, apalagi ke pantai, ke wisata, apa kayak gitu, no. Aku orangnya nggak suka jalan-jalan, jadi dikasih di rumah ya seneng lah. Introvert dikasih di rumah ya kita bisa berkreasi bro, jadi ya nggak bosan. Biasanya ngedit video pakai apa kak? Pakai aplikasi Adobe Premiere Pro, namanya ada di PC, di Windows. Kalau di Linux, kalau kalian pakai Linux itu pakai Lightworks. Terus kalau MacBook juga bisa pakai Premiere Pro. Terus kalau di iPhone itu pakai Insert. Terus kalau di Android KineMaster juga ada kok. Itu aja sih. Tapi aku ngedit videonya pakai PC. Bosan jadi manusia pengen jadi batu, gimana cara? Pernah baca Malin Kundang? Nah, itu kan dikutuk jadi batu kan. Nah, lagu itu. jangan, nggak boleh kalian kayak gitu, nggak boleh kalian seperti Malin Kundang, itu nggak boleh kalian kayak gitu. Oke.
Yo next, aku jomblo, promotin dong, siapa tahu ada cinta di sini. Oke, ini Yusaka YWNN underscore, ini teman di kuliahku. Ya, jadi kita sering main bareng, main Apex bareng, Apex Legend. Terus nanti aku rencana juga mau live streaming di sini, live streaming game Apex Legend. Atau mungkin kalau kalian ada request game, kalian bisa request ke aku game apa gitu, nanti bakal aku mainin sama mungkin sama dia juga. So ya, ajarin ngedit bro. Ya, buat kalian yang mau belajar ngedit, aku udah ada videonya di bawah, scroll aja sampai bawah. Ada Adobe Premiere Pro tutorial, pokoknya di sana udah lengkap aku jelasin sampai cara ngekspor, cara color grading, pokoknya udah lengkap. Jadi kalian bisa scroll di bawah. Editannya sumpah keren. Oke, jadi dia bilang editan fotoku keras yang ini. Ya, menurut kalian gimana? Padahal aku cuma naikin highlight dikit, kontras dikit, white dikit, terus halusin dikit. Dikit kok, dikit, nggak banyak, dikit. Ini makin gelap guys karena lampu udah, baterainya makin redup gitu, nggak jelas pokoknya. Pengen ngerasain yang setia bang, bosan di sini terus. Oke, nggak ada yang setia, apalagi masih umur muda gini, sulit nyari yang setia. Pokoknya kelihatan dikit menarik udah hilang kesediaannya, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau mau nyari yang setia mungkin ya berusaha aja dulu sih. Pokoknya kalian harus saling percaya aja. Mungkin kalau dianya nggak percaya, udah biarkan, tinggalkan. Kalau dianya nggak nyadar juga, walaupun dia pertama selingkuh, terus kedua lagi, keempat, katanya dia nggak sadar dan mungkin otaknya agak kurang, mungkin EQ-nya 60 gitu kan, di jongkok untuk di bawah, mungkin udah duduk EQ-nya kan, kita nggak tahu gitu. Belum dewasa lah, belum dewasa gitu. Nanti kalau udah nemu orang yang dewasa pasti udah mulai bener kok pikirannya gitu sih. Jadi ya sabar aja bro. Oh ya, anjing aja yang setia ya. Enggak, anjing nggak setia kok kalau di luar, kalau di dalam setia. Udah segitu saja dulu untuk Q&A, bukan Q&A, curhat and answer, Q&A. Aku bakal buat Q&A kayak gini mungkin 1 bulan sekali, Q&A Cina. Jadi segitu saja dulu untuk video hari ini. So ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa share and stay santuy and let's play. Ayo.